Sudah dilihat Iya, pembelajarannya? ya. Kakak pakai handsfree dong. Ada di halaman 11. Kita buka halaman 11. Sudah. Sudah. Kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan ya, teman-teman ya. Masih ingat? Kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan-pahlawan yang berasal dari Indonesia. Siapa saja di antaranya, teman-teman? Raja Purnawarman. Gunawan. Ada Sultan Raja Iskandar Balaputra Dewa. Majapahit Gajah Mada, Sultan Sultan Hasanuddin, dan Hayam Putih. Gajah Mada dan Raja Hayamuruk Kerajaan Majapahit. Oke, betul sekali teman-teman. Sama Pokoknya sebelum kita lanjutkan, Bu Asti mau tanya dulu. Yang teman-teman tahu tentang pahlawan itu apa sih? Sudah bisa. Pahlawan itu siapa ya? Kenapa disebut pahlawan? Dina, Din, menurut Dina pahlawan itu siapa, Din? Pahlawan itu Kenapa bisa disebut pahlawan? karena dia melindungi negara Indonesia berada di dan membela negara Indonesia. Membela negara Indonesia. Oke. Kalau menurut Sheryl, pahlawan itu apa sih? Lawanku. Aku dari lagi. Apa, Kak? What is that, man? Ada lewat. Sheryl. Iya. Menurut Kakak, pahlawan itu siapa sih? Kenapa? Gak bisa. Pasti aku tahu. Oke, coba aja. Menurutku pahlawan itu adalah orang yang mensejahterakan Indonesia sampai sekarang. Weh, Indonesia sampai saat ini. Oke, terima kasih Azam untuk jawabannya. Menurut Wilham, pahlawan itu apa, Wil? Belum siap. Belum siap. Kalau Daryl? Pahlawan itu adalah orang yang membantu kita saat kita membutuhkan bantuan. Insya Allah. Bagus sekali. Boleh ya, teman-teman ya. Kalau menurut Fahri, pahlawan itu apa ya? Fahri ada di sini? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Kalau kameranya tidak aktif dan juga audionya tidak aktif, dianggap tidak hadir ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman ya, karena itu sudah merupakan kesepakatan kita bersama, betul tidak? Betul. Oke.
Selanjutnya, coba Bu Asti mau tanya kepada Zizi. Menurut Zizi, pahlawan itu apa sih? Yang menolong itu, Terkabur pasti bukan. menolong masyarakat atau merajalela. Ya, itu menurutku yang menolong masyarakat. Sosial. Pahlawan itu yang suka menolong. Oke, ada lagi yang lain? Syakil, Syakil pahlawan itu apa Syakil? Pahlawan itu Yang memakai topeng bukan? iya. Itu pahlawan topeng ya. Apa Syakil? Ayam goyang. Pahlawan itu superhero. What? Bukan superhero. Superhero-nya memakai topeng tidak? Iya. Hah? Pasti ide Pakai topeng? Iya. Oh, jadi pahlawan bertopeng ya? Tunggu. Enggak. Oh, enggak. Pahlawan topeng. Oke, baik teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya. Masih akan tambahkan sedikit ya. Muslim Kids. Oke, Bu Asti akan tambahkan sedikit ya teman-teman ya. Pahlawan yaitu orang yang berjasa karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Pejuang yang gagah berani. Nah, SNI. kita sudah belajar tentang beberapa pahlawan nasional yang sudah berjasa untuk kemerdekaan negara ini. SNI dong. SNI. Pasti mau tanya nih kepada teman-teman. Menurut teman-teman, ayah dan bunda itu merupakan pahlawan di dalam keluarga bukan? Iya. Pahlawan. Kenapa disebut pahlawan? Kenapa ayah disebut pahlawan? Padahal kan ayah berjuang atau tidak berperang ya? Karena berjasa. Berjasa mencari uang. Berjasa mencari uang. Kita sampai besar. Keluarga. Teman-teman, karena ayah sudah berjasa untuk kebahagiaan keluarga. Betul sekali. Lalu kalau bunda, jasanya apa? Kalau merawat dan membantu kita sampai besar. Betul. Merawat teman-teman. Sudah melahirkan kita, merawat kita dari kecil sampai besar. Lalu mengurus keluarga ya. Iya. Betul sekali. Kejepit yuk. Jadi bukan hanya pahlawan nasional saja ya yang sudah kita pelajari kemarin, ada Raja Purnawarman, Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya. Tetapi ayah dan bunda kita juga merupakan pahlawan untuk keluarga ya teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman harus menghormati dan menyayangi ayah dan bunda. Ya. Di sini semua sayang ayah dan bunda. Iya. Masya Allah harus sayang ya teman-teman ya. Tidak. Kita lanjutkan kembali ya di halaman 11. Kita lihat halaman 11. Kemarin itu kita sudah membaca teks tentang Halaman Raja 11. Purnawarman. Betul sekali. Sudah dilihat halaman 11? Oke. Menurut kalian, apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Homo di Tanjiro.
Iya. Menurut kalian bagaimana? Kenapa iya? Karena dia Memedulikan. berapa ya? Aku lupa. 16. Itu basah. Halaman 11 ya sayang ya. Tema Oke. 5. Jadi jawabannya untuk yang halaman 11 menurut kalian apakah Raja Purnawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama? Jawabannya adalah tidak. Iya. Yes. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang selanjutnya menurut kalian apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Bijaksana tidak? Mungkin Bijaksana tidak? Masuk. Iya, betul sekali. Tuh, Raja masuk. Purnawarman adalah seorang yang terkenal dengan kebijaksanaannya kepada rakyat. Bukan saya. Selanjutnya, Sir. masih di halaman 11, kita lihat sama-sama. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang keempat. Bagaimana bunyi sila yang keempat? Maha Esa. Dipimpin oleh Betul sekali. Lalu makna sila keempat adalah Banteng. mendahulukan kepentingan dan Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Kepentingan dan tujuan bersama cinta. Oke. Coba kita lihat simbol sila keempat. Simbolnya apa? Banteng. Banteng kok ada kepala putihnya. Kepala banteng. Kenapa bukan kepala ayam simbolnya? Iya. Oke, karena ada maknanya ya teman-teman ya. Teman-teman tahu tidak makna dari simbol kepala banteng ini apa ya? Ada yang tahu? Ya. Ada yang tahu kenapa kenapa simbol sila keempat itu kepala banteng? Coba kita lihat di halaman 12 ya. Udah. Kenapa Budi Wilham? Enggak nih, salah. Bukan. Wilham, Ya. kenapa lambangnya kepala banteng? Makna simbol dari kepala banteng ini apa, Wilham? Ada yang mau coba? Aku mau apa ya? Iya, boleh Keanu, silakan Keanu. Siap hari tapi belum siap. yang suka Putus-putus sayang. hewan sosial yang sering berkumpul Hewan adalah banteng. Hewan sosial yang suka berkumpul adalah banteng. Betul sekali. Jadi, musyawarah dalam Pancasila adalah orang yang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Betul sekali, Keanu. Good job. Lalu, bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Tadi bunyi sila keempat bagaimana? Coba diulang. Rakyat yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke. Lalu simbolnya itu kepala banteng. kepala banteng. Jadi hubungannya apa? Makna sila keempat dengan kepala banteng.
Makna sila keempat yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta, kemusyawaratan, dan demokrasi, serta simbol banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Jadi itu hubungannya ya teman-teman ya, makna sila keempat dengan simbolnya yaitu kepala banteng. Kapan sekolahnya, Sampai sini ada Pak yang mau Ibu? ditanyakan? Ya. Tanggal atau bulan atau hari? Ilham, Ya. tadi hubungan makna sila keempat dengan simbolnya apa? Coba diulangi yang sudah Bu Asti katakan. Tadi makna dari sila keempatnya apa? Coba dilihat di halaman 11 bagian bawah. Mendahului bersama. mendahului kepentingan dan tujuan bersama, cinta, permusyawaratan dan serta bijak menyelesaikan masalah. Oke, itu makna sila keempat. Kalau makna dari Ya, tadi apa? makna dari simbol kepala banteng apa? Makna simbol. Banteng merupakan hewan sosial yang hewan sosial sudah. Jadi maknanya itu sama halnya dengan manusia, di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah. Maknanya ya, Ilham ya. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman? Tidak. Sebelum kita lanjutkan? Tidak. Oke. Kita lanjutkan masih di halaman 12. Kita lihat ada gambar yang pertama. Ya. Amatilah gambar berikut. Oke. Di sini ada gambar apa? Syakil. Syakil. Ya. Coba dilihat gambar Budi Wijo apaan tuh? di halaman Budi 12. dan siapa? Oh, Amir. Budi dan Amir. Apa yang terjadi di gambar tersebut, Syakil? Budi marah membadak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Sengaja tapi niat. Menginjak kakinya. Oke. Menurut Apakah Syakil, Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Jelaskan masalah? jawabannya. What? Enggak. Tidak. Oke, Budi belum bijak ya dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu selanjutnya, oh ya, dijelaskan dulu. Kenapa tidak menurut Syakil? Kenapa Budi belum bijak? Karena seharusnya Budi tidak perlu marah. Tidak perlu marah ya teman-teman ya. Masalahnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Betul. Mau minta maaf saja. Karena Amir tidak sengaja menginjak kakinya. Oke, yang selanjutnya Syakil. Apakah Sengaja kok Amir senyum? mencerminkan sila keempat? Tidak. Enggak. Iya. Tidak. Oke. Iya. Yang selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kita tidak bisa menghadapi masalah?
terjadi pertengkaran. Oh, tenggaran Apa? Maka akan terjadi tenggaran keributan besar. Betul sekali teman-teman ya. Jadi kalau ada masalah Bisa sebaiknya meminta maaf baik-baik. saja. Iya, tidak perlu Iya. marah ya teman-teman ya. Betul. Selanjutnya yang di halaman 13 bagian atas, Bu Asti minta tolong kepada Sika. Diaktifkan dulu sayang. Berencana untuk pergi ke rumah neneknya, tetapi hari itu kelompok darinya mendapat undangan dari Pak Lurah untuk merayakan Hari kemerdekaan. Lani merung. Dia menari bersama kelompok Pertanyaannya, apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan dengan pesawat? Belum. Ya, sudah. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Sikap Lani keempat. Kenapa iya? Karena dia sudah mementingkan tujuan bersama. Karena dia sudah mementingkan tujuan bersama. Kelompoknya. Betul. Oke, yang selanjutnya apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Apa yang terjadi jika Dia tidak jadi Kalau Lani tetap pergi tidak jadi merayakan maka merayakan hari kemerdekaan dilaksanakan dan tujuan bersamanya tidak tercapai. Selanjutnya gambar yang ketiga. Coba Daryl. Daryl. Ia sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia tidak ketua kelas dan aku. Oke, Wilham boleh. Good job, Wilham. Sudah berani mencoba. Dayu sangat Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Pemungutan suara. Pemungutan suara. Pemungutan suara. Oke, pertanyaannya. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Sudah belum? Belum ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Belum. Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Oke, tadi pertanyaan yang kedua belum dijelaskan. Apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Kata teman-teman belum. Kenapa belum? Belum. Dia tidak mau jadi ketua kelas.
Betul, karena secara dari ilegal. tidak mau ada musyawarah ya teman-teman ya. Sedangkan kita tidak boleh memaksakan keinginan kita atau kehendak kita kepada orang lain. Oke. Pertanyaan yang ketiga, apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa Pak. Tangannya doang. Apa yang akan terjadi, teman-teman, jika kita memutuskan segala halnya tanpa musyawarah? Kita tidak mau musyawarah, langsung diputuskan saja. Wah, itu parah. Apa yang akan terjadi? Akan ada Bikin keributan. hak yang Keributan. ya akan ada permusuhan, lalu akan ada pihak Korupsi yang akan di merasa mana-mana. dirugikan ya teman-teman ya, betul sekali, karena keputusannya itu ambilnya sendiri atas keinginan sendiri dan tanpa musyawarah. Oke. Selanjutnya, fokus yang bagian bawah, berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Bu Asti ingin teman-teman tuliskan satu saja. Contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Cukup satu saja, tulis ya. Bu Asti tunggu jawabannya. Huruf oke. I. Aduh. Stella izin ke toilet. Ya, silakan Stella. Apa? Berilah contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Oke. Oke. Sudah ya, hanya satu saja Bu Asti mintanya. Sudah. Oke, cukup satu saja ya. Bu Asti mau coba Medina. Menurut Medina apa contoh sikapnya? Medina. Oke, Medina tidak ada ya. Rashid? Iya, ya. Ya, menurut Rashid, apa contoh sikapnya Rashid? Sikap sila. Sikapnya itu aku itu Yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. memaafkan teman yang salah. Gimana sayang? Memaafkan teman yang salah. Memberi maaf kepada teman yang salah. Oke, coba Oshit baca dulu bunyi sila keempatnya bagaimana? Bunyi sila keempat, keadilan sosial, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, contohnya ada yang lain Oshit? Pemilihan ketua kelas. Kenapa? Mengadakan pemilihan? Ketua kelas. Ketua kelas, boleh. Good job Oshit, thank you. Coba Raihan. Wah, aku udah selesai. Raihan, What? ya contohnya apa menurut Raihan? Harus apa ya? Apa ya? Harus
Harus mengaktifkan videonya. Betul tidak? Mengaktifkan video ketika belajar dan harus dinyalakan audionya. Betul, itu kesepakatan kita tapi ya. Oke. Yang lain, Raihan, kalau mengaktifkan video dan suaranya itu kesepakatan kita. Kita itu Izin ketika mau pergi. Izin ketika mau pergi. Oke, Raihan baca dulu sayang. Bunyi sila keempatnya bagaimana? Oke. Kerakyatan yang dipimpin. Dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Oke, Bu Asti kasih waktu dulu untuk Raihan berpikir jawabannya ya. Oke, coba Bu Asti minta Zizi. Contohnya satu saja. Berdiskusi. Berdiskusi. Contohnya apa Zi? Kalau Zizi berdiskusi. Itu jawabanku. Kalau mengerjakan tugas. Kalau mau mengerjakan tugas, kalau berdiskusi ketika PAS, boleh tidak? Enggak. Kalau ketika PAS, kita ketika kegiatan PAS di sekolah, lalu teman-teman berdiskusi, boleh tidak itu teman-teman? Tidak ya, kecuali ketika sedang ada tugas kelompok, baru teman-teman boleh berdiskusi. Oke, thank you Zizi. Selanjutnya, coba Bu Asti tanya kepada Azam Wow. Aku jawabannya sama kayak Zizi. Aku Azam bagaimana Azam? Bila contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai keempat Pancasila. Oke, apa Zam? Memilih ketua kelas. Mengadakan pemilihan ketua kelas. Tadi sama ya, jawabannya kayak siapa ya tadi ya? Kayak OSIS ya? Ya. Ya, sepertinya tadi sama kayak Roshid. Yang lain ada Zam? Oh, belum ada. Masih sama jawabannya ya? Oke, coba Keanu. Tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Good job Keanu, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Betul sekali, alhamdulillah. Tadi jawaban teman-teman hampir semuanya sudah benar ya. Oke, Bu Asti ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan lagi ke halaman 22. Silahkan dibuka di halaman 22, teman-teman. Bu, izin ke toilet. Yes, silahkan. Halaman berapa, Bu? Suaranya kecil. 22, sayang. Pelajaran kita halaman 22. Bu Asti mau minta tolong kepada Dina, tolong dibaca ya. Pelajaran 3. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah menolong orang lain. Tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Oke, dilanjutkan. Edo sedang bermain sepak bola di lapangan. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Apa yang terjadi pada Edo? Apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabannya. Oke, thank you Dina. Coba Bu Asti mau tanya kepada Faris. Ada Faris di sini? Ada. Oke. Nomor 1, apa yang terjadi pada Edo? Apa yang terjadi?
Halo? Edo terjatuh. Edo terjatuh. Saat apa? Pemain sepak bola Saat bermain bola di lapangan. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Menolongnya. Betul, menolongnya ya. Yang ketiga, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Sudah. Sudah? Sudah. Kenapa sudah? Karena menolong orang lain. Betul, karena Lani menolong orang lain yang membutuhkan bantuan. Apakah teman-teman semua di sini mempunyai salah satu sikap kepahlawanan, yaitu saling Pernah. Ada. Iya, Bu Asti yakin semua teman-teman di sini pasti mempunyai sikap kepahlawanan, yaitu suka menolong orang lain ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya di halaman 23. Coba Raihan yang baca. Oke. 23. Halaman 22 kan? 22 sudah selesai. Seorang. Aduh. Putus, Rei. Lani mengobati Edo yang sedang terluka memar. Bagaimana ciri-ciri luka memar? Raihan pernah mengalami luka memar tidak? Pernah. Pernah. Kenapa? Masuk Kok bisa? Kepentok pintu, kepentok besi. Kepentok pintu, kepentok besi. Memang Raihan sedang apa? Kok bisa kepentok? Iya. Main lari-larian. Oh, Kemana main lari-larian. Berarti apa? Raihan kenapa bisa sampai kepentok? Belum? Apa? Belum Gerakan. Betul. Belum kontrol gerakan ya. Makanya Raihan sampai kepentok pintu, sampai kepentok besi kakinya. Ya. Tuh, kata Shika katanya. Oke. Bagaimana ciri-cirinya Raihan? Itu kakinya. Kenapa? Kakinya biru. Biru. Oke. Aku sejarah. Lalu apa lagi? Biru kadang-kadang hijau. Kadang-kadang hijau. Ada memar hijau. Biru kadang-kadang hijau. Kuning juga enggak? Enggak Oh, ada. enggak kuning. Oke. Lalu apa lagi? Apa? Kayak ada warna hitam-hitamnya gitu. Aneh. Kayak ada warna hitam-hitamnya gitu. Lalu apa lagi cirinya? Coba. Bengkak tidak? Bengkak tidak, Rey? Enggak, udah hilang, enggak tahu kenapa. Maksud Bu Asti, ketika Raihan mengalami luka memar, luka memarnya bengkak tidak? Iya. Iya, betul. Jadi ciri-cirinya teman-teman, tadi yang pertama kata Raihan, warnanya hijau. Apalagi? Kebiruan. Lalu kehitaman. Lalu terdapat pembengkakan atau benjolan di permukaan kulit. Yes. Dan satu lagi apa? Kalau disentuh sakit tidak? Sakit. Sakit ya teman-teman ya. Iya betul. Jadi terasa nyeri ketika disentuh. Nangis. Berdarah. Raihan nangis nggak waktu kepentok? Rey, nangis nggak? Enggak. Oh enggak, hebat.
Oke, selanjutnya. Apakah kamu pernah mengalami luka memar? Pernah tidak? Aku jatuh dari sepeda. Pernah. Apa yang kamu lihat di luka itu? Sama ya, yang tadi Rehan sudah sebutkan, warnanya kebiruan. Lalu dapat bengkakan dan benjolan di permukaan kulit. Dan juga Meremar ya. sakit ketika disentuh. Betul Kalau sekali. kalian memarah di mana? Kalau aku memarah. Aku masih ingat pas lagi Coba main. Azam pernah memar juga? Pernah. Marah bukan di kaki, beda aku di badan, di mata. Kenapa? Oh, di mata. Kenapa? Ya. Ungu sebelahnya sini. Kita lagi main kucing-kucingan, tahu-tahu kayak dari depan itu tuh kayak ada sapu. Oh, yang di sekolah itu. Iya. Langsung Iya, ingat. Azam Juga pernah. tanya. sakit. Ampun. Harus Aku lebih pernah. hati-hati ya Azam ya. Itu Bahaya tidak kalau sapunya sampai kena mata Azam. Ntar bisa buta. Betul. Sebuta. Ya teman-teman ya. Jadi Bu Asti ingatkan lagi, dimanapun teman-teman berada, tetap harus apa? Kontrol gerakan dan hati-hati. Betul, kontrol gerakan dan hati-hati ya. Oke. Coba dilihat di halaman 24. Kita lihat nih. Di sini ada tahapan untuk mengobati luka memar. Jadi bagi teman-teman nanti yang mengalami luka memar, coba dilihat, teman-teman bisa melakukan yang pertama, yaitu kompres bagian yang memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan ke dalam air dingin. Ya, jadi dikompres menggunakan kain yang sudah dibasahi oleh air dingin ya. Yang kedua, jika terjadi pendarahan, kompres bagian yang luka dengan air hangat dulu. Ya. Jadi sebelum pakai air dingin, teman-teman kompres dulu pakai air hangat. Tapi kalau ini yang ada pendarahannya ya, teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan kita semua tidak ada yang pernah mengalaminya ya. Oke. Jadi kalau ada pendarahannya, teman-teman boleh kompres dengan air hangat dulu selama 15-20 menit supaya pembuluh darahnya melebar dan darahnya lancar. Lalu proses penyembuhannya bisa lebih cepat. Yang ketiga, setiap 3 jam sekali teman-teman ulangi pengompresannya dengan kain yang bersih dan dicelupkan ke air dingin dan ke air hangat secara bergantian. Ya, jadi ini ada tahapan untuk mengobati luka memar. Ini informasinya sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Jika ada yang mengalami luka memar, teman-teman boleh menginformasikan tahapan untuk mengobati luka memar ini kepada orang yang membutuhkan. Ya. Kita bisa menjadi pahlawan. Iya betul, nanti bisa jadi pahlawan ya Azam ya. Betul sekali. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya, oh ya sebelum Bu Asti lanjutkan sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. 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 Jika tidak ada yang ditanyakan, Bu Asti ingin teman-teman diisi atau dikerjakan yang di halaman 25
Yang di halaman 25 kita lihat teksnya itu ada di halaman 28. Ya. Untuk mengisi pertanyaan yang ada di halaman 25, teman-teman bisa lihat teks yang ada di halaman 28. Oke, 5 menit ya, dikerjakan sekarang juga ya, Bu Asti kasih waktu 5 menit. Kita kerjakan sama-sama ya. Bala Putra menjadi raja di kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 850. Pada saat pemerintahan Raja Balu Putra Dewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putra berjuang membangun armada laut yang kuat. Tindakan itu bertujuan supaya jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah. Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti pajak maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Hasil dari perjuangan Raja Balu Putra Dewa terhadap kerajaan Sriwijaya. Kau kepahlawanan apa yang dimiliki oleh Bala Putra? Berikan pendapatmu. Apakah Raja Bala Putra dapat disebut sebagai pahlawan? Izin ke toilet ya. Bisa kerajaan Sriwijaya. Silakan. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Berikan hal-hal Oke. Sudah dibaca semua teksnya? Sudah. Oke. Teman-teman, karena waktunya sudah habis, kita langsung bahas saja sama-sama ya. Ya. Kita bahas dulu ya, teman-teman ya. Iya, Bu Asti. Untuk yang nomor 1, apa yang dilakukan oleh Raja Bala Putra Dewa? Ia berjuang membangun armada laut yang kuat. Armada laut yang kuat. Armada laut yang kuat. Oke, betul. Yang kedua, apalagi yang sudah dilakukan? Menjadi aman. Membuat wilayah Sriwijaya menjadi aman. Wilayah pelayaran menjadi aman. Membuat wilayah Sriwijaya menjadi aman. putus-putus sayang, maaf. Boleh. Membuat wilayah Sriwijaya menjadi aman. Membuat wilayah Sriwijaya menjadi aman. Lalu memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya juga ya, teman-teman ya. Iya, apalagi satu lagi. Ada yang nonton anime.
Auto. Nani. Itu apaan dah? Anime apa? Rehan. Anjiro Tidak Komodo. satu lagi teman-teman. Iya. Apa satu lagi? Keanu mau mencoba satu lagi? Ada tidak? Udah aku. Mau, Bu. Iya boleh. Apa Keanu? Sriwijaya berkembang jadi kerajaan dan makmur. Boleh diulangi sayang? Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Ya, menjadikan kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. makmur. Oke, Bu. thank you Keanu. Bu. Iya, Will. Kelas 3 itu jam berapa sih mulainya? Maksud kamu apa? Jam Zoom-nya. Nanya. Kelas Apa, 3. Will? 3. Ya. Kenapa nanya kelas 3? Kenapa sayang putus-putus, maaf tadi? Apa? Boleh diulangi? Emang kamu bayar lagi? Kelas jadi masuknya jam berapa, Wilham? Iya, tadi dia bilang itu. Saya cuma nanya. Iya, nanya apa, Will? Jadi deh. Udah. Nggak jadi. Oke, maaf. Gak jadi. Putus. Salah nanya kali. Dengarnya tidak jelas. Jaringan Oke. siapa ini? Iya. Oke, Muslim Kids. Here we are. Here we are. Oke. Oke, friends. Any question? Sampai sini tanyakan tidak? Ada tugasnya. Ada tugas nggak? Itu pertanyaan yang bagus. Ada ya, Ica ya. Untuk tugasnya ada di halaman 29, 30, dan 31. 29 dan 31. 29, 30, dan 31. Tapi halaman 31 hanya bagian atasnya saja. Oke. Ya. Bagian atas saja. Betul. Merah. Betul. Yang hijau. Aku Yang hijau saja. Easy peasy. lihat orang lagi mandi. Untuk halaman yang 31 hanya bagian atas saja ya teman-teman ya. Hanya merah kotak warna hijau saja. Ya. 31 atau 30? 31 sayang. Oh iya. Jadi tugasnya Bu Asti ulangi lagi. Halaman 29, halaman 30, dan halaman 31 hanya yang bagian atasnya saja. Ya. Oke. Untuk halaman 3. Oke, Muslim Kids. Here we are. Here we are. Oke, everybody please close your book. Close your book. Okay, friends, I think enough for today. Let's close with say hamdallah together. Segala puji bagi Allah. Pasti mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.